Ya, mungkin ada juga yang bersatuan sisi kayak kemarin di Kendar ada pohon rubuh ya. Di Kendar ada pohon rubuh sehingga menyebabkan 5 tiang kita rubuh dan itu di luar dari jadwal pemadaman yang ada. Hujan dan angin kemarin menyebabkan banyak beberapa tiang pohon rubuh sehingga menyebabkan beberapa unit pembangkit kami rusak duluan, dan untuk beberapa part yang rusak itu tidak tersedia. Kenyataannya part yang dicari tidak ada di Manado sehingga harus dikirimkan dari Pulau Jawa. Berapa lama pengiriman Pak itu? Sore ini insya Allah 700 kW sudah mulai masuk, namun masih ada sisa defisit sekitar 300 kW, sehingga untuk malam ini masih ada beberapa, meskipun tidak sebanyak kemarin, masih ada beberapa daerah yang mungkin sedikit dipadamkan. Pak, mau jamin itu yang mati lampu? Untuk malam ini masih ada. Ada pemadaman? Masih ada pemadaman bergilir, karena kita defisit kemarin 1,5. Saat sore kemarin sudah masuk 300 kW, sehingga defisit sampai dengan hari ini 1 mega. Sore ini insya Allah kalau lancar, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, 700 kW masuk, sehingga masih ada defisitnya tinggal 300. Untuk defisit ini mau tidak mau tetap ada pemadaman bergilir. Tadi sudah dikomunikasikan juga dengan para pihak. Kita doakan bersama, mudah-mudahan di akhir pekan ini bisa normal semuanya. Pak, terkait jadwal pemadaman ini, kan dari masyarakat menilai bahwa jadwal ini tidak konsisten dari PLN karena ada beberapa wilayah yang tidak masuk dalam jadwal, malah pemadaman. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin terkait dengan kondisi beberapa hal, memang bahkan kita sebenarnya kan tidak menginginkan terkait dengan pemadaman tersebut. Beberapa mungkin bahkan ada yang mungkin di beberapa desa mungkin seharusnya masuk pemadaman, bahkan tidak masuk pemadaman karena ternyata mesin sudah mulai masuk sehingga kebutuhan defisit itu tidak perlu banyak-banyak. Dan di beberapa daerah juga mungkin ada juga yang bersatuan sisi kayak kemarin di Kendar ada pohon rubuh ya. Di Kendar ada pohon rubuh sehingga menyebabkan 5 tiang kita rubuh dan itu di luar dari jadwal pemadaman yang ada. Jadi daerah Kendar dan sekitar normal kapan Pak? Hampir tiap bulan kan di pohon rubuh ini kan. Saya hampir tiap minggu betul. Sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mohon bantu kerjasamanya. Kita sama-sama berupaya. Mohon untuk terkait dengan pemotongan pohon terhadap jaringan kami bisa dibantu permudah perizinannya. Kapan berakhir dibilang mati lampu ini? Kapan ada jaminan? Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita sore ini memaksimalkan 700 kW masuk, ya, sehingga masih ada defisit 300 kW. Perkiraan untuk normal Pak? Ya, akhir pekan tadi sudah disampaikan juga ya teman-teman dari Nusa Daya dan Nusantara Power. Mudah-mudahan akhir pekan ini kita doa bersama bisa masuk sehingga sistem kabupaten defisit ini sudah jalan. Pak, ini kan juga ada pemeliharaan jaringan. Sampai kapan Pak pemeliharaan jaringan? Pemeliharaan jaringan. Ada kan beberapa kali alasan pemadaman karena ada pemeliharaan jaringan. Lebih ke tepatnya ini terjadi karena gangguan mesin. Pak, mesin kita ada berapa unit sekarang di sana? Di Sangihe kita ada 18. Bukannya ada yang baru masuk beberapa tahun yang lalu? Ada yang baru masuk beberapa tahun, 2 tahun yang lalu ke sana. 5 unit yang masuk. Itu terpakai berapa? Semua terpakai 5 unit? Belum. Jadi tadi sudah disampaikan di dalam. Prosesnya masih dalam proses. Ya, sampaikan ke kami juga, Pak. Jangan cuma di dalam. Proses untuk yang masuk mesin baru itu saat ini posisinya sedang masa konstruksi. Sehingga dari 5 unit itu 2 sudah beroperasi. Yang 1 unit ini yang nanti sore insya Allah bisa masuk. Pak, sekarang kan juga ada penggiringan opini juga lewat media sosial, katanya pemerintah daerah kinerjanya PLN nggak jelas Pak aktif dalam rangka pemadaman ini. Ada pernyataan Pak, yang maksudnya peran aktif dari pemerintah daerah sejauh ini Pak. Kalau itu tentu saja tidak ya, tentu saja tidak, karena di sini kita tahu bersama Pak Bupati di sini sebenarnya terus memperjuangkan juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pak Bupati juga intens komunikasi dengan kami dari pihak PLN. Terima kasih kepada Pemda juga, dan kami mohon juga dukungan dari masyarakat agar kami bisa lebih fokus terkait dengan penormalan sistem ini. Jadi kita sama-sama berdoa sekali lagi, mudah-mudahan sore ini bisa masuk, tidak ada kendala. 700 kW itu cukup besar sehingga 300 kW sisanya itu nanti bisa segera diselesaikan. Pak, tolong selalu dukung karena toranya pernah terlambat membayar lampu Pak. Siap. Pak, terakhir dari saya Pak, kenapa sangat sulit menghubungi Bapak? Wartawan itu sangat sulit ketika minta konfirmasi, selalu diperhadapkan dengan kami manajer keuangan. Apa urgensinya manajer keuangan dengan? Jadi kami ada tim komunikasi Pak, ada tim komunikasi. Tim komunikasi itu yang sementara ini adalah yang menjadi
menjadi penyambung lidah dari PLN. Pak, kenapa siklus pemadaman ini selalu terjadi di setiap pergantian pimpinan? Enggak juga, enggak ada hubungannya. Lapangannya seperti permasalahan selalu kekurangan daya Pak akibat gangguan mesin. Memang tidak ada apa Rencana jangka panjang supaya bisa jadi bisa cadangan Pak. So, ada yang mau ganti Pak. Posisi saat ini kita masih daya mampu kita di 9,7 MW, sedangkan daya beban puncak kita di 9,3 MW. Jadi selisihnya cuma 400 kW saja. Posisi kita masih siaga. Satu. Sehingga kalau memang posisi mesin itu ada gangguan satu, Oke, Pak Bupati. Kerusakan perangkat elektronik, apakah itu bisa diganti Pak? Kerusakan perangkat elektronik akibat pemadaman. Pemadaman tiba-tiba. Oleh pihak PLN. Maaf sebelumnya terkait dengan hal tersebut, kami memang berupaya untuk menjaga keandalan kelistrikan, namun untuk terkait dengan kerusakan elektronik belum bisa kami akomodir dalam. Pak, yang tadi sudah yang benar daerah. Oh enggak, rumit Pak daerah, BBM enggak. Yang tadi yang terkait tadi Pak, untuk perencanaan itu apakah tidak bisa dilakukan adanya mesin cadangan sehingga ketika ada defisit ada mesin cadangan yang bisa. Jadi sebenarnya itu sudah masuk dalam rencana undang-undang RUPTL juga ya. Kalau misalnya kita bicara secara grand design-nya, RUPTL di 2025 kemarin saya disahkan Pak Kementerian SDM. PLTMG kan masuk jangka panjang ya. PLTMG itu kan rencana 2 kali 10 MW. Pak, kebutuhan BBM berapa per bulan? 2 kali 10. Boleh Pak. 2026 masuk 1 kali 10. Kayak begini Pak Bupati Bupati minta tanggapan Pak terkait permasalahan dampak Masalah dampak pemadaman listrik. Intinya kami menyampaikan bahwa listrik itu adalah hak masyarakat. Listrik adalah hak rakyat yang senantiasa harus dijaga keandalan kemantapannya, sehingga bukan saja masalah penerangan tetapi ini masalah ekonomi, masalah kebutuhan masyarakat yang harus kita jaga pasokannya. Nah, tadi PLN sudah menjamin bahwa di tanggal 5 listrik sudah berhenti pemadaman, dan kemudian di awal bulan Agustus pembangkit yang ada di Tamako yang belum masuk sistem itu sudah akan masuk, sehingga kemantapan kita di bulan Agustus meskipun ada 2 mesin yang mati itu masih belum akan terjadi pemadaman. Nah, kita beri kesempatan mereka untuk bekerja, beri kesempatan mereka untuk berbenah diri. Semoga hal-hal yang kami rapatkan, kami simpulkan bisa tidak terjadi lagi dan senantiasa menjadi penopang untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berarti Pak dipastikan di dalam rangka mencari kemerdekaan kita merdeka juga Pak? Kira-kira seperti itu Pak Dimas ya. Baru yang terakhir Pak, ini PLN ini sulit sekali berkontribusi terhadap wartawan di sini. Pak Bupati, Agak sulit. Ini kan janji PLN itu membuat penuhi bagaimana? PLN tidak memenuhi janji. Gimana Pak? Artinya pemerintah daerah bukan bertugas dalam sisi teknis seperti yang saya sampaikan tadi pagi, tetapi berhak juga memberi masukan masalah terkait manajemen dan pengaturan dan distribusi. Jadi artinya ketika mereka tidak bertugas dan dinilai lalai, kita bisa ke pusat dan memberikan masukan bahwa PLN di Sangihe tidak bekerja dengan baik. Evaluasi kinerja PLN tahunan. Pemimpin tim itu jangan lupa rakyat sekarang yang penting apa? Ketika PLN tidak mulai janji, karena sudah ada yang merasa sudah banyak dalam masyarakat. Bagaimana itu Pak? Yang kalau mudah, kamu mundur sedikit. Ya, intinya tadi di dalam sudah menjamin bahwa tanggal 5 listrik sudah berhenti pemadaman. Jadi ini kan sudah tanggal 2, kita beri kesempatan 3 hari ini. Jadi yang unjuk rasa mohon ditahan sedikit. Kalaupun sampai tanggal 5 belum, baru kita bikin aksi yang. Oke. Dan Pak Bupati juga. Oke, boleh ya. Pak, kami media mencium ada dugaan korupsi di pengadaan mesin 5 unit mesin ini. Yang 3 belum beroperasi, itu kenapa Pak? Saat ini kondisinya masih masa konstruksi ya, sehingga memang belum COD. Masa konstruksi itu seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail Pak? Jadi masa konstruksi itu masih dalam tahapan assessment mesin-mesin tersebut untuk bisa apakah siap kondisinya untuk dioperasikan atau tidak. Sehingga memang saat ini yang sudah siap dioperasikan baru 3. 2 atau? 3 itu 1 yang nanti sore mudah-mudahan bisa berkembang. Berarti baru 2 dioperasikan? Iya. 3 belum? Iya. 3 ini kenapa? Apakah rusak juga Kemarin atau 3 gimana? itu sebenarnya sudah belum dipakai? sempat bergabung kemarin yang ketiga. Yang gangguan feedback itu kemarin akhirnya diganti dari material dari Jawa
Jawa Timur. Sore ini sudah diproses. Oke, nanti kami telusuri lagi ya. Dan selama ini banyak masalah ya. Dari dulu sampai sekarang. Bapak tadi alasan klasik yang selalu disampaikan dari dulu Pak sampai sekarang. Baru Bapak katakan tadi juga begitu. Tadi teman-teman menyampaikan bahwa malam ini Bapak juga menjawab bahwa dijamin khusus malam ini. Karena alasan dari dulu klasik terus bahwa tidak akan mati lampu. Nah dari hari ini ketika ada mesin baru mewakili masyarakat kabupaten bisa dijamin dia mati lampu. Tadi seperti saya sampaikan Pak, malam ini memang masih ada Pak. Enggak, tadi sudah dijawab yang tadi. Tapi untuk ke depan maksudnya. Kalau yang dulu mati lampu terus. Oh iya, Gitu, Pak. untuk ke depan ya tentunya kita berupaya Pak. Iya. PLN selalu berupaya melakukan pemeliharaan preventif Pak. Salah satu pemeliharaan yang sering kita lakukan karena kita tahu medan di Kabupaten Lingkungan Sangya ini adalah lembah, bukit dan juga pepohonannya cukup banyak. Itu salah satu pekerjaan yang kita bisa lakukan untuk mengamankan jalan. Oke, terakhir. Desakan isu untuk kepala PLN cabang diganti dari tahun ini bagaimana Pak menanggapi? Kalau itu kami kembalikan kepada pimpinan. Iya. Kalau tidak tuntas di tanggal 5 sampai tanggal 10 Pak siap diganti. Untuk diganti. Tidak ada masalah Pak, saya lillahi ta'ala Pak. Iya. Oh ya. Ibadah Pak. Karena memang tidak serius mengurusi listrik di sini. Ya. Terima kasih. Terima kasih.